Pada tanggal 23 Oktober 2014, terlihat Hitler baru terbangun dari tidurnya. Suasana di sekelilingnya membuat dia sangat heran. Dia sama sekali tidak mendengar suara tembakan ataupun melihat pesawat perang yang terbang di atas langit. Tidak lama kemudian ada sebuah bola yang mengarah kepadanya. Dengan kepala yang masih pusing, dia berusaha untuk bangun. Dan di belakangnya sudah berdiri 3 ekor bocil yang menatap aneh ke arahnya. Kemudian Hitler bertanya tentang keberadaan Martin Bormann yang merupakan konsilir Nazi Jerman. Tapi 3 ekor bocil ini tidak tahu siapa yang Hitler maksud. Kemudian 3 bocil ini dipanggil, karena di sana masih ada proses syuting yang berlangsung. Seorang jurnalis TV swasta bernama Fabian tidak menyadari keberadaan Hitler yang tertangkap kamera pada saat dia membawakan berita. Di sana Hitler masih terlihat sangat kebingungan. Hingga dia sudah sampai ke gerbang yang bernama Brandenburg, yang sekarang sudah menjadi tempat wisata. Di tengah kerumunan banyak orang, Hitler bertanya di mana kantor kanselir. Tapi karena penampilannya yang terlihat berbeda, dia malah menjadi pusat perhatian banyak orang, dan banyak juga orang yang mengajaknya foto bersama. Orang-orang di sana tidak tahu kalau itu adalah Adolf Hitler yang asli. Tentu saja karena zamannya sudah berbeda. Kemudian Hitler mendekati seorang ibu-ibu yang membawa anak. Ketika dia mendekat, tiba-tiba anaknya menangis. Lalu kemudian semprotan lada itu pun mengganggu penglihatan Hitler. Lalu dia menuju ke kios majalah yang berada di dekat sana, dan dia langsung mengambil koran harian. Dan matanya pun langsung tertuju pada tanggal hari itu, yaitu tanggal 23 Oktober 2014. Saat pemilik kios menghampirinya, tiba-tiba Hitler pun langsung pingsan. Ketika Hitler sudah sadar dari pingsannya, dia malah mengira dirinya sudah diculik. Dan dia mencurigai ini adalah trik kotor yang dilakukan oleh dinas rahasia musuh. Hitler mulai terlihat ketakutan, dan dia menyerah dengan mengangkat kedua tangannya. Si pemilik kios pun hanya bisa tertawa melihat tingkah Hitler yang aneh. Dan pemilik kios ini mengira kalau Hitler sedang syuting sebuah film dokumenter. Hitler menanggapinya dengan mengatakan, "Memang penampilan saya setiap harinya seperti ini." Dan dia memperkenalkan dirinya kalau dia adalah Adolf Hitler. Ya tentu saja si pemilik kios pun tidak percaya, dan dia mengira Hitler sedang bercanda. Hitler mulai menggali informasi dengan membaca koran dan majalah yang ada di sana. Kemudian di sebuah koran yang ada dirinya, dia mengetahui kalau orang-orang sekarang mengira Adolf Hitler ini sudah lama mati. Sehingga muncul banyak Adolf Hitler yang palsu, yang menirukan dirinya dan kepribadiannya. Kemudian kekecewaan muncul di dalam dirinya ketika dia mengetahui kalau Jerman sekarang dipimpin oleh wanita yang tidak memiliki karisma sebagai seorang pemimpin, dan pergantian nama yang dia perjuangkan menjadi Republik Federal Jerman. Kemudian Fabian, si wartawan yang kita lihat di awal tadi, dia didatangi oleh atasannya yang bernama Christoph. Kemudian Fabian dipecat oleh Christoph dengan alasan untuk menghemat pengeluaran. Fabian berusaha meyakinkan Christoph dengan materi baru yang dia punya, dan dia yakin materi barunya ini akan menjadi berita utama, yaitu harapan anak-anak Yahudi untuk meningkatkan skill bola mereka, sementara ayah mereka pecandu alkohol. Tetapi Christoph tetap memecat Fabian. Fabian di sini terlihat sangat sedih sambil memandangi video terakhir yang dia rekam. Tiba-tiba pandangan ibu Fabian terfokus pada orang yang ada di belakang Fabian yang terlihat seperti Adolf Hitler. Karena penasaran, Fabian berniat untuk mencari Hitler di pusat kota Berlin. Kemudian scene kembali ke Hitler. Di sana pemilik kios menyuruh Hitler untuk mengeluarkan sebuah rak koran. Hitler merasa harga dirinya sebagai pemimpin sudah hilang. Dia mengatakan, "Kemarin aku baru saja menggerakkan batalion ke-12 untuk melakukan perang. Sekarang aku malah disuruh memindahkan rak koran." Kemudian pemilik kios mencium adanya bau yang aneh. Ternyata bau itu berasal dari seragamnya Hitler. Si pemilik kios menyuruh Hitler untuk membawa bajunya ke tempat laundry. Di tempat laundry yang pertama, baju Hitler ditolak karena bau bajunya sudah sangat menyengat. Tapi untung saja masih ada tempat laundry yang menerima bajunya Hitler, dan mereka meminjamkan Hitler baju yang ada di sana. Ketika Hitler sudah kembali ke tempat kios majalah, si pemilik kios langsung menghampiri Hitler, dan dia memberitahu kalau ada orang yang bernama Fabian dari TV swasta yang sudah mencarinya kemana-mana. Kemudian Fabian mulai memperkenalkan dirinya dan sedikit meniru cara Hitler berbicara. Kemudian di sana Hitler melanjutkan dengan membahas persekutuan Polandia dan Rumania untuk menjatuhkan negara Jerman.
tapi mereka menganggap kalau Hitler ini pandai berakting. Kemudian Fabian berjanji akan membuatnya terkenal selama dia berperan sebagai Hitler. Keesokan harinya, Fabian kembali menemui Hitler dengan membawa mobil yang dia pinjam dari ibunya. Ketika Hitler melihat mobil yang dibawa Fabian, dia khawatir karena mobil itu tidak layak dibawa ke medan perang. Fabian mulai membuat video dokumentasi tentang keberadaan Hitler. Hitler juga terlihat sangat kagum melihat kecanggihan televisi yang ada pada zaman itu, dan dia memiliki ide untuk memanfaatkan kecanggihan televisi sebagai media untuk melakukan propaganda. Astagfirullahaladzim, akhirnya keruh Pak Ustadz. Mana bawa arang lagi? Selanjutnya mereka mendatangi tempat peternakan anjing. Di sana Hitler jarinya digigit oleh seekor anjing kecil, yang sepertinya anjing itu ingin mengajaknya bermain. Lalu kemudian Fabian menghubungi Christoph, dan dia menjelaskan tentang film baru yang dia buat. Karena dia merasa film ini akan sukses, dia pun meminta bantuan dana dari Christoph. Tapi Christoph malah mematikan teleponnya. Di sisi lain, Hitler kembali membuat ulah dengan memecahkan kaca mobil ibunya Fabian. Fabian terlihat kesal dengan tingkah Hitler. Ditambah mereka tidak memiliki dana lagi untuk melanjutkan filmnya. Kemudian Hitler berinisiatif untuk membuka jasa melukis. Tapi karena si Hitler ini tidak jago dalam melukis, orang-orang pun hanya tertawa melihat hasil lukisannya. Hari demi hari Fabian lalui bersama Hitler, dan mereka juga sudah bertemu dengan banyak orang. Hitler pun mendapatkan sambutan yang baik dari orang-orang yang berjumpa dengannya. Kemudian Fabian memberanikan diri untuk mendatangi Christoph dan mengenalkan Hitler kepadanya. Christoph langsung mengajak Fabian berbicara empat mata, sedangkan Hitler malah masuk ke ruangan meeting. Di dalam ruangan itu Hitler mulai berbicara tentang politik dan demokrasi, dan dia mulai melakukan propagandanya. Orang-orang di ruangan itu hanya tertawa melihat Hitler berbicara. Kemudian direktur baru di TV swasta itu yang bernama Berlin tertarik melihat kepribadian Hitler, dan dia akan menempatkan Hitler di sebuah acara TV komedi. Dan Hitler sekarang sudah menjadi bagian dari TV swasta itu. Karena si Fabian yang membawa Hitler ke sana, jadi dia juga diperbolehkan untuk kembali bekerja di sana. Kemudian Christoph menunjukkan ruangan baru milik Hitler. Di sana Hitler akan dibantu oleh sekretaris yang bernama Kromayer. Kromayer membimbing Hitler untuk mengoperasikan komputer di sana. Kemudian dia mengenalkan Hitler dengan internet yang dapat menghubungkannya ke seluruh dunia. Lagi-lagi Hitler berpikir kalau internet bisa menjadi media untuk propaganda, agar dia dapat mempengaruhi seluruh dunia. Kemudian acara komedi di TV swasta itu pun dimulai. Hitler pun mulai mengisi acara di TV itu. Di sana Hitler memulai propagandanya dengan mengeluarkan kata-kata yang dapat mempengaruhi orang-orang di sana. Kemudian Hitler menyampaikan acara-acara sampah yang ditayangkan di TV, dan dia berjanji akan berjuang merubah acara TV yang dapat memberi pengaruh buruk terhadap negara. Semua penonton yang menyaksikannya pun bersorak dengan perkataan Hitler yang sangat luar biasa. Setelah acara itu selesai, banyak orang yang meminta tanda tangan dari Hitler. Mereka merasa kagum dengan apa yang sudah Hitler sampaikan. Kemudian Berlin dan Christoph, mereka sepakat untuk memasukkan Hitler ke semua acara televisi. Sampai beberapa YouTuber pun membahas tentang keberadaan Hitler. Dan hal itu membuat Hitler semakin terkenal. Dengan popularitas besar yang sekarang dia miliki, dia berniat memanfaatkan hal tersebut untuk merubah sistem pemerintahan yang ada di Jerman pada saat itu. Lalu kemudian Direktur Berlin didatangi jaksa dan kepolisian yang menyampaikan keluhan dari beberapa pihak terkait perkataan Hitler yang mereka duga mengandung ujaran kebencian. Namun mereka tetap mengizinkan penayangan acara Hitler di TV. Karena hal tersebut, kemudian Direktur Berlin menemui Hitler dan meminta Hitler untuk menceritakan latar belakang tentang dirinya. Tujuan Direktur Berlin ingin mengetahui latar belakang Hitler untuk memastikan mereka tidak berhadapan dengan Hitler yang asli. Semua jawaban yang sudah Hitler berikan tentang dirinya masih tetap saja dianggap lelucon oleh Direktur Berlin. Kemudian scene berganti. Di sini Kromayer memberitahu Christoph
terkait ganti rugi atas kematian anjing yang pernah ditembak oleh Hitler pada saat dia syuting film bersama Fabian. Hingga pada saat acara TV ketika Hitler sedang diwawancarai, kemudian mereka memperlihatkan video ketika Hitler menembak anjing kecil. Video itu dapat muncul di TV karena ulah dari Christoph. Dia mencari dan memanfaatkan video itu untuk menggeser Direktur Berlin dari jabatannya. Dan karena hal itu Direktur Berlin pun dipecat dan jabatannya jatuh kepada Christoph. Sedangkan Hitler dan Fabian kembali ke rumah ibunya Fabian. Di sini Hitler membuat sebuah buku terkait perjalanan hidupnya sampai dia bisa terjebak di tahun 2014. Keesokan harinya Fabian menemui Berlin dan memintanya untuk membuat sebuah film yang diadaptasi dari buku yang sudah Hitler buat. Dan juga dari buku yang sudah Hitler buat, dia kembali mendapatkan kepercayaan dari masyarakat Jerman. Di sisi lain, Christoph dibuat stres akibat penurunan rating di TV mereka. Kemudian salah satu stafnya mengajukan untuk mereka segera mengambil alih pembuatan film yang diadaptasi dari buku yang sudah Hitler buat, karena sepertinya para penonton lebih tertarik dengan acara TV yang ada Hitler di dalamnya. Kemudian Christoph mendatangi tempat syuting pembuatan film Hitler. Lalu dia mendekati seorang pria yang dia duga itu adalah Fabian. Dan ternyata itu adalah orang lain yang menggunakan topeng silikon mirip wajah Fabian. Lalu Christoph bernegosiasi kepada Fabian tentang penayangan film yang sedang mereka buat. Di sini Christoph menginginkan film Hitler ini tampil di acara TV-nya agar rating di TV mereka kembali membaik. Tentu saja dengan bayaran yang cukup menggiurkan. Lalu Fabian dan Hitler pergi ke rumah Kromayer untuk membicarakan tentang tawaran yang diberikan oleh Christoph. Lalu ketika Hitler berbicara, nenek dari Kromayer ini seperti mengenali suara Hitler. Si nenek yang pada saat mudanya hidup di zaman Hitler dan melihat kekejaman yang Hitler lakukan. Ternyata dia masih mengenali wajah si Hitler. Kemudian neneknya mengungkapkan bagaimana kejamnya Hitler pada saat memimpin Nazi Jerman. Dengan penuh emosi dia pun berteriak dan mengusir Hitler dari sana. Di dalam perjalanan pulang, Fabian mulai terpikir dengan perkataan yang disampaikan oleh neneknya Kromayer. Kemudian dia meminta Hitler untuk berhenti memerankan karakter Hitler selain untuk kepentingan syuting. Tapi di sini Fabian masih tidak tahu kalau itu adalah Hitler yang asli. Tapi ya mau bagaimana lagi, kenyataannya memang dia adalah Hitler yang asli. Lalu Fabian kembali melihat video ketika pertama kali dia melihat Hitler di rekamannya. Dia melihat ada gumpalan asap tepat ketika dimana dia pertama kali melihat Hitler. Karena penasaran dia pun mendatangi tempat itu. Dan ternyata tempat itu adalah lokasi sejarah dari bunker Nazi. Bergegas dia pun mencari keberadaan Hitler. Dan dia memberitahu kepada Berlin kalau orang yang selama ini mereka kira cosplay sebagai Hitler, ternyata itu adalah Hitler yang asli, yang sudah terjebak di tahun 2014. Fabian terus mencari keberadaan Hitler, dan ketika dia menemukannya, dia langsung menodongkan pistol kepada Hitler, dan dia mengatakan, "Kau sudah mempengaruhi orang-orang dengan propagandamu." Kemudian Hitler pun menjawab, kalau masyarakat selama ini tidak tertipu dengan propaganda yang sudah dia sampaikan, melainkan masyarakat itu sendiri yang sudah memilihnya sebagai pemimpin. Fabian pun tidak peduli dengan perkataan Hitler, dan dia langsung menembaknya. Hitler pun terjatuh dari atas gedung. Tetapi anehnya tiba-tiba Hitler sudah berada di belakang Fabian sambil mengatakan, "Kau tidak bisa menyingkirkanku, dan aku adalah bagian dari kalian semua." Tapi ternyata adegan ini adalah proses syuting yang sedang berlangsung. Dan ketika syutingnya sudah selesai, Hitler mengajak rekan-rekan di sana untuk mengenang jasa-jasa Fabian yang sudah dianggap gila. Karena si Fabian ini sudah yakin dan percaya kalau itu adalah Adolf Hitler yang asli. Makanya orang-orang di sana menganggap kalau si Fabian ini sudah gila. Dan dia diisolasi atau ditahan di tempat yang disebut dengan ruangan putih. Dan Adolf Hitler namanya semakin terkenal dan dia melanjutkan hidupnya di tahun 2014. Dan filmnya pun selesai.